Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran kimia. Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran kimia ya, dalam pertemuan yang ketiga ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan yang ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan materi. Pernahkah kalian melihat air membeku atau kalian amati besi yang berkarat dan kalian jumpai kayu menjadi arang? Materi dapat mengalami perubahan, baik secara fisik maupun kimiawi karena energi. Perubahan materi terbagi menjadi dua. Satu, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau zat baru. Perubahannya tidak tetap, tapi tergantung pada suhu dan jenis materinya tidak berubah. Dapat kita ambil contoh, jika air didinginkan mencapai suhu 0 derajat Celcius, maka dia akan berubah membeku atau menjadi es. Dan apabila air tersebut dipanaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan berubah menjadi uap-uap air. Apabila air tersebut mencapai suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu ruang, maka dia akan mencair atau bersifat air suhu. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang selalu terjadi pada materi yang baru atau menghasilkan zat baru. Sifatnya berbeda dengan sifat asalnya dan perubahannya bersifat permanen. Dapat kita ambil contoh yaitu perkaratan pada besi, kemudian buah apel yang berubah coklat. Jadi dalam hal ini kalau kalian bisa melihat, pasti kalian sering jumpai ada besi yang berkarat mengalami perkaratan. Itu merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Kemudian buah apel yang berubah coklat, kalau kalian makan buah apel, lama-lama buah apel tersebut akan berubah warna menjadi coklat. Materi yang mengalami perubahan atau reaksi kimia dapat kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, satu, perubahan warna. Pada perkaratan besi ada perubahan warna ya, yaitu karena terjadi reaksi kimia antara logam besi atau Fe dan oksigen atau yang lambangnya dengan O dari udara dan uap air dari udara yang lembab, menghasilkan karat besi atau dalam bahasa kimia disebut besi oksida. Besi adalah logam berwarna keperakan, sedangkan karat berupa serbuk halus berwarna coklat kemerah-merahan. Kemudian pada apel ya, perhatikan saat makan buah apel. Buah apel jika dibiarkan lama atau pada udara terbuka, maka warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dan udara. Kemudian yang kedua, pembentukan gas. Pada saat pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak, selalu dihasilkan gas karbon dioksida atau nama kimianya gas CO2. Hal itu berarti pembakaran merupakan reaksi kimia atau perubahan kimia. Pembentukan gas juga dapat diamati pada reaksi lain, misalnya ketika batu pualam dimasukkan ke dalam larutan asam klorida
Asam klorida ini merupakan salah satu contoh senyawa ya, atau HCl. Senyawa asam klorida ini terdiri dari dua unsur, yaitu satu hidrogen, dua klor, unsur klorida. Kemudian menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam larutan tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri perubahan kimia adalah terjadinya pembentukan endapan. Pernahkah kamu melihat kerak putih pada permukaan perkakas logam seperti keran air? Jika pernah, kerak tersebut sebenarnya merupakan endapan yang terbentuk karena reaksi kimia air sadah yang banyak mengandung kalsium dengan perkakas logam yang dikenainya. Di laboratorium, kita dapat mengamati pembentukan endapan yang mereaksikan larutan timbal 2 nitrat dengan kalium iodida yang akan menghasilkan endapan berwarna kuning ya, yaitu produknya timbal iodida atau timbal iodida. Endapan tersebut menandakan terjadinya reaksi kimia. Kemudian yang terakhir adalah perubahan suhu. Reaksi kimia ada yang berlangsung dengan memerlukan energi panas atau perlu pemanasan, dan ada juga yang melepaskan panas. Reaksi kimia yang membutuhkan energi panas disebut reaksi endoterm, sedangkan reaksi yang melepaskan panas disebut reaksi eksoterm. Contoh reaksi eksoterm adalah reaksi kapur tohor atau kapur sirih dengan air yang ditandai kenaikan suhu setelah berlangsung suhu awal 25 derajat Celcius dan suhu air 32 derajat Celcius. Kemudian reaksi-reaksi pembakaran juga termasuk reaksi eksoterm. Reaksi endoterm misalnya terdiri antara garam amonium nitrat NaCl, NH3 ya, dan air yang ditandai penurunan suhu menjadi dingin. Setelah reaksi berlangsung, reaksi amonium nitrat NH3 dengan air tersebut dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai kantong dingin atau cold pack untuk mengompres pada saat kita demam untuk pencegahan pertama. Demikianlah ciri-ciri perubahan kimia sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu yang pertama Ibu ulang, 1 perubahan warna, 2 pembentukan gas, 3 pembentukan endapan, 4 perubahan suhu. Mungkin Ibu dalam memaparkan banyak kalian hal-hal yang kurang dipahami, itu akan kita bahas lebih lanjut di materi lambang unsur dan contoh-contoh senyawa ya di materi pelajaran lambang unsur. Manfaat perubahan materi. 1. Manfaat perubahan materi secara fisika. Yang pertama adalah es yang digunakan untuk pengawetan ikan. Kalian pasti sudah pernah melihat tukang ikan menggunakan es untuk mengawetkan ikan. Yang kedua, alat-alat bedah disterilisasi dengan menggunakan uap air panas. Kalau bagi dunia kedokteran, alat-alat bedah yang akan digunakan kembali dapat disterilkan dengan uap air panas. Selanjutnya, manfaat perubahan materi di perubahan kimia ya. Yang pertama contohnya pembakaran bensin dalam mesin. Yang kedua, kompres dingin. Kalian tahu nggak kenapa mobil dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena memiliki energi yang berasal dari pembakaran bensin dalam mesin. Pembakaran bensin dalam mesin merupakan perubahan kimia yang melepaskan energi dan juga gas-gas buang seperti karbon dioksida atau gas CO2 dan uap air. Energi yang disalurkan menggerakkan mesin sehingga mobil dapat bergerak. Begitu juga saat memasak makanan, kita memerlukan energi dari bahan bakar. Bahan bakar merupakan bahan kimia yang akan melepaskan energi jika mengalami perubahan kimia, misalnya pembakaran. Kemudian dalam bidang kesehatan, manfaat perubahan kimia adalah yang pertama, kompres dingin, cold pack. Kompres dingin merupakan kantong berisi amonium nitrat dan air.
Jika keduanya bercampur, maka akan terjadi reaksi endotermis seperti yang Ibu sebutkan di atas ya, sehingga permukaan kantong menjadi dingin. Kompres dingin biasanya merupakan pertolongan pertama pada cedera untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian selanjutnya proses memasak makanan tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu karena kita dapat menggunakannya pada proses pembakaran. Pemisahan campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Campuran tersebut secara fisik dapat dipisahkan ya. Di bawah ini Ibu akan memaparkan teknik pemisahan campuran yang terdiri dari 7 cara. Yang pertama maserasi, kedua filtrasi, kemudian kristalisasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, dan ekstraksi. Yang pertama maserasi. Maserasi adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik. Perendaman tersebut berlangsung pada temperatur ruangan. Proses ini digunakan untuk mengisolasi senyawa bahan alam. Hal yang harus diperhatikan dalam maserasi adalah pemilihan pelarut. Pelarut yang cocok akan memberikan efektivitas tinggi. Pelarut yang umum digunakan pada proses maserasi adalah metanol. Yang kedua, filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan campuran dengan menggunakan alat penyaring. Pemisahan dengan cara ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Kita ambil contoh pemisahan campuran air dengan pasir. Kemudian yang kedua, pemisahan air dengan kopi. Yang ketiga, contohnya pemisahan air santan dengan ampasnya. Yang ketiga, kristalisasi adalah pemisahan campuran zat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya pada proses pemisahan garam dapur dari air laut yang banyak digunakan oleh pembuat garam. Yang keempat, penyulingan atau destilasi. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan campuran 2 macam zat cair atau lebih yang didasarkan atas perbedaan titik didih. Pemisahan ini dilakukan dengan cara contohnya pemisahan campuran air dengan alkohol. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara memanaskan larutan alkohol dalam labu destilasi sampai suhu sekitar 70 derajat Celcius sehingga alkohol tersebut akan menguap terlebih dahulu sedangkan air belum menguap. Kemudian yang keempat adalah proses kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan perembesan dari zat-zat dalam campuran pada medium tertentu. Yang keenam adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran didasarkan atas kemudahan zat menyublim. Menyublim adalah proses wujud dari zat padat menjadi gas dan sebaliknya. Yang terakhir adalah proses ekstraksi. Proses ekstraksi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan yang membentuk campuran. Contohnya ekstraksi parfum yang bertujuan untuk mendapatkan komponen yang merupakan bahan pewangi. Demikianlah Ibu memaparkan definisi teknik pemisahan campuran yang terdiri dari 7 teknik. Ini tugas 1, silakan dikerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis, kemudian dijawab. Jika sudah selesai, difoto, langsung kirimkan ke grup. Kalau mau membuka internet atau Google, boleh. Dipersilahkan, tidak apa-apa. Dikumpulkan sekarang ya. Untuk tugas 1 dikumpulkan sekarang.
Untuk tugas 2 sama dikerjakan, ditulis di buku tulis, soalnya ditulis, kemudian dikerjakan, tapi dikumpulkan minggu depan. Jadi pada saat kalian selfie langsung mengumpulkan ini yang tugas 2. Untuk nomor 2 sama nomor 3 nih, sebutkan contoh 10 unsur dan sebutkan contoh 10 senyawa. Boleh kalian lihat internet ya, karena Ibu pada slide minggu lalu atau pembelajaran yang kemarin, pertemuan yang kemarin, Ibu hanya memberikan 3 contoh unsur dan 3 contoh senyawa. Jadi untuk sisanya boleh kalian lihat internet atau searching internet. Kalau misalnya ada tugas, boleh kalian buka internet. Ingat dikumpulkan minggu depan yang tugas 2. Ibu ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar semua mata pelajaran dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap diberi kesehatan dan kita mendapat pahala karena kita sudah belajar ya. Baiklah, Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap love and like kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.